Shalom Alehan Besan Hamasya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sudah lama kita tidak berjumpa ya, karena kegiatan kami belakangan ini ada kendala di berbagai hal ya, karena tidak menjumpai Anda. Dan pada kesempatan ini kita bersyukur kita berjumpa lagi dalam suasana yang berbahagia ini. Kendalanya bukan masalah teknis ya, tetapi kendalanya adalah kita mengulangi lagi, mempelajari lagi, lebih berhati-hati lagi dalam memberitakan kabar baik ini. Artinya kita mengoreksi lagi, kita mengulangi lagi, mempelajari lagi. Barangkali ada sesuatu yang kurang pas ya, karena keterbatasan kita manusia ya. Karena itu walaupun saya berkata banyak hal, intinya saya hanya memberitakan kabar baik mengenai penjelasannya, mengenai bumbu-bumbunya. Anggap saja itu sebagai pemanis ya. Kalau kita lebih ekstrim lagi, anggap saja sebagai ragi dari roti yang sesungguhnya. Jadi saya tidak keberatan Mbak kalau dikatakan sajian kami ini roti-roti yang memang beragi ya. Karena itu tugas kita semua adalah membedakan antara tepung dan ragi. Karena itu selalu saya ingatkan, mari kita memisahkan mana yang tepung, mana yang ragi. Karena apa? Karena ragi ini memang diperlukan untuk menjelaskan supaya firman yang disampaikan ini sampai di pencernaan pola pikir kita bisa diterima dengan baik. Nah, itu tujuannya. Tetapi ketika ragi ini terlalu banyak, ya inti yang mau disampaikan malah tidak terasa. Ya kita jadi makan ragi, bukan makan roti. Itu ya. Ya baiklah, kita membahas apa ini ya? Membahas mengenai yang sangat hangat. Walaupun suasananya ini cukup dingin karena kondisinya dalam keadaan hujan ya, cukup segar sebenarnya, bukan dingin tapi segar. Tetapi kita membahas yang hangat. Apa hangat? Nah, kehangatan itu apa sebenarnya? Kehangatan yang dimaksud di sini adalah kekudusan. Nah, disebut dalam Alkitab adalah api Roh Kudus, api yang menyucikan. Kita ingat bahwa ketika Musa di atas gunung Horeb ya, ketika melihat semak menyala tetapi tidak terbakar, ketika Musa mendekat, dikatakan oleh Tuhan, lepaslah kasutmu karena tempat ini adalah tempat yang kudus.
Nah, bahkan selanjutnya kita ketahui karena keberadaan Tuhan yang ada di tempat itu, ya, banyak dari bangsa Israel yang mati karena tidak sesuai dengan kekudusan Tuhan. Nah, ini kudus di sini sebenarnya benar-benar seperti matahari, terang, yang benar-benar terang. Kalau kita terlalu dekat dengan sumber terang itu sendiri, kalau kita tidak layak, kalau kita tidak kudus, akan sangat berbahaya. Karena itu Allah sendiri yang datang sebagai manusia. Supaya apa? Supaya manusia sesuai. Karena itu manusia perlu perantara. Perantara dari Allah pada manusia ini disebut nabi. Sedangkan perantara manusia kepada Allah disebut imam. Pemimpin manusia disebut raja. 3 jabatan sekaligus ini loh yang diemban oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia ini seorang nabi, seorang utusan perantara dari Tuhan kepada manusia. Dia juga seorang imam besar, perantara manusia kepada Tuhan. Bahkan dia adalah raja dari segala raja. Dia itu adalah rajanya malaikat, juga rajanya manusia. Dia berkuasa di bumi maupun di surga. Nah, kedatangan dia ini adalah menyelamatkan manusia. Syaratnya hanya percayalah, tidak neko-neko. Percaya itu seperti apa? Ya percaya ini adalah kondisi, keadaan, bukan hanya sekedar perkataan, tidak. Sebagai contoh, ketika Yesus disalib, di sebelahnya ada penjahat yang melihat tanda-tanda, melihat kondisi Yesus yang seperti itu, dia percaya. Kepercayaan seperti itu pun diterima. Nah, jadi yang penting itu percaya. Setelah percaya bahwa kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, bahwa kita tidak berdosa lagi, sehingga kita tidak bisa ditipu dan tidak mau ditipu oleh si jahat lagi. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah iman kita. Setelah iman, setelah percaya, buah dari iman ini akan menghasilkan perbuatan. Perbuatan yang mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang percaya. Hasil perbuatan ini seperti apa? Kita akan menjadi manusia baru. Karena sebagai orang percaya kita akan lahir baru, dilahirkan oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini akan menjadi sama, serupa, segambar dengan Bapaknya, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Nah, contohnya seperti apa? Seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dia itulah anak Allah.
Dia itulah gambar Allah. Kalau kita sudah lahir baru karena iman tadi, karena percaya oleh penebusan itu, kita akan dilengkapi dengan damai sejahtera yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi sama, menjadi satu. Bapa di dalam kita, kita di dalam Bapa. Tuhan Yesus di dalam diri kita juga di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itulah kita menggunakan nama Yesus. Ya, segala sesuatu dilakukan dalam nama Yesus Kristus. Ini mengingatkan kita bahwa kita sudah dibenamkan, kita sudah diselamkan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Inilah arti baptisan yang sesungguhnya. Memang Yohanes membaptis dengan air, tetapi Tuhan Yesus Kristus membaptis kita, menyelamkan kita di dalam Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah seperti api yang berkobar-kobar, menyala-nyala, penuh semangat. Ya. Jadi selalu bergembira. Kita selalu bersukacita. Kita memiliki pengharapan yang luar biasa di masa depan. Bahkan ada banyak kesaksian ya, bahwa orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus tidak akan mengalami dijemput oleh malaikat maut. Nah, tidak akan. Sakaratul maut itu tidak ada. Ini yang paling penting. Tidak ada urusannya lagi dengan malaikat-malaikat maut. Nyinggung saja tidak, bersentuhan saja tidak. Kenapa? Sudah bebas, sudah merdeka. Kebebasan dan kemerdekaan ini diberikan cuma-cuma oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, cuma-cuma alias gratis. Jadi kalau masih membayar ini itu, harus begini, harus begitu, perlu diwaspadai bahwa itu tidak dari Tuhan. Kalau tidak dari Tuhan, berarti dari hantu. Nah, kalau dari hantu pasti ujung-ujungnya menghantui, menakut-nakuti. Karena itu kabar baik, Injil itu adalah kabar baik, bukan kabar yang menakutkan. Kita memberikan kabar baik, bukan memberikan kabar ketakutan, kabar kecemasan, kabar harus ini, harus itu, kabar penderitaan, bukan seperti itu. Ya, ingat, kita ini adalah contoh teladan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Berikanlah kabar baik itu kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Berkatilah diri kita sendiri terlebih dahulu. Berkati pikiran kita, berkati perasaan kita, berkati pendengaran kita, penglihatan kita, keadaan-keadaan lingkungan kita. Berikanlah kabar baik, hanya kabar baik. Katakan, dosamu sudah diampuni. Dosa itu artinya kesalahan kodrat, kemelesetan kodrat. Bahasa aslinya disebut hamartia. Hamartia itu artinya keliru. Ada kekeliruan, yaitu keliru, salah memilih. Bahwa manusia dulu itu, si Adam itu keliru memilih
Ya, karena itu sudah dibenarkan oleh Adam yang kedua, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Berkati semuanya dengan mengatakan dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Dengan begitu kita akan dipulihkan dalam keadaan seperti semula, sebagaimana mestinya manusia diciptakan oleh Allah. Karena itu kita menjadi anak-anak Allah yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Terima kasih. Semoga sedikit penjelasan ini bisa menambah wawasan kita. Selalu saya ingatkan bahwa kita tidak menolak dunia, tetapi kita justru mengasihi dunia. Karena Allah Bapa sendiri sangat mengasihi dunia, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua, yaitu supaya kita percaya kepadanya. Kalaupun kita tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Walaupun kita tidak mengasihi, Allah tetap mengasihi. Seperti itulah Allah. Dia tidak menuntut upah, tetapi Dia menghendaki keselamatan bagi kita. Dia menghendaki kita ini hidup damai sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.